Buntut tewasnya Ismail Haniyeh, Iran dikabarkan akan melancarkan serangan berbeda terhadap Israel. Duta Besar Republik Islam Iran untuk Irak Muhammad Kazem Al-Esadeh mengatakan kepada media Irak bahwa Iran akan menanggapi tindakan teror Israel pada saat yang tepat. Responnya akan berbeda dari respon yang dihadapi Israel, terlebih setelah menyerang bagian konsuler kedutaan Iran di Damaskus. Perbedaannya terletak pada kinerja, pelaksanaan, dan kekuatan, di mana hal tersebut akan ditentukan oleh Komandan Keamanan dan Militer pada waktu yang tepat. Sebelumnya diketahui, pada dini hari tanggal 14 April 2024 lalu waktu setempat, pasukan Dirgantara IRGC meluncurkan puluhan rudal dan pesawat nirawak. Serangan itu menargetkan militer di wilayah pendudukan sebagai balasan atas serangan udara rezim Israel pada tanggal 1 April 2024 lalu, yakni di bagian konsuler kedutaan Iran Damaskus. Iran menamakan serangan balasannya terhadap rezim Israel sebagai Operasi True Promise. Ismail Haniyeh dan salah satu pengawalnya tewas setelah tempat tinggal mereka menjadi sasaran di Teheran pada tanggal 31 Juli 2024 lalu. Kabar duka tersebut disampaikan oleh IRGC secara resmi. Dalam pernyataannya, Korps Garda Revolusi Islam mengatakan bahwa pembunuhan Haniyeh dirancang dan dilaksanakan oleh rezim Zionis dan didukung oleh pemerintah kriminal Amerika. Perdana Menteri atau PM Israel Benjamin Netanyahu mengutuk tewasnya 3 warga Israel di perbatasan tepi barat dengan Yordania pada Minggu 8 September 2024 lalu. Dalam pernyataannya, militer Israel mengatakan mereka melihat seorang pria bersenjata. Kemudian pria tersebut mendekati persimpangan jembatan Allenby dari sisi Yordania dengan sebuah truk. Tak lama setelahnya, pria tersebut menembaki pasukan keamanan Israel. Pasukan keamanan Israel langsung membalas tembakan dan membunuh pria bersenjata tersebut. Diketahui pria itu teridentifikasi sebagai seorang pensiunan tentara Yordania bernama Maher Al-Jazi. Pihak berwenang di Israel dan Yordania mengatakan penyeberangan tersebut ditutup hingga pemberitahuan lebih lanjut. Israel kemudian mengumumkan penutupan kedua penyeberangan daratnya dengan Yordania dekat Beit Shean di utara dan Elyad di selatan. Mendengar kabar 3 warganya tewas, Netanyahu marah. Netanyahu mengutuk serangan tersebut dan mengaitkannya dengan konflik Israel yang lebih besar dengan Iran dan kelompok militan sekutu termasuk Hamas di Gaza dan Hizbullah di Lebanon. Israel telah menekan Yordania selama berbulan-bulan untuk membangun perbatasan yang sepenuhnya tertutup. Meskipun Yordania mengumumkan bahwa mereka tertarik untuk melakukannya, rencana tersebut tidak pernah berjalan maju. Meskipun Israel terus menekan, keputusan akhirnya diambil untuk membatalkan permintaan penutupan terminal kargo. Kedua belah pihak bekerja sama secara erat dan terkoordinasi untuk mencegah serangan seperti kejadian pada hari Minggu 8 September 2024 lalu tersebut. Israel disebut akan hancur bila Donald Trump tidak memenangkan pemilihan umum presiden atau Pilpres Amerika Serikat 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Trump saat rapat umum pemilu di Wisconsin pada Sabtu 7 September 2024 lalu. Dirinya mengklaim bahwa jika Kamala Harris yang memimpin Amerika Serikat, maka Israel akan hancur. Mantan presiden tersebut juga mengatakan bahwa dia akan mengakhiri kekacauan di Timur Tengah dan mencegah Perang Dunia III. Trump percaya diri hanya dia satu-satunya yang bisa mengakhiri Perang Timur Tengah dan mencegah Perang Dunia III. Diketahui Trump dan Harris bersiap untuk debat presiden pertama mereka di Philadelphia pada hari Selasa 10 September 2024 mendatang. Sementara itu, bulan lalu Trump mengatakan pada acara bertajuk memerangi antisemitisme di New Jersey bahwa dirinya adalah kandidat dari mereka, yakni yang ingin membela peradaban Barat, membela Israel, dan membela Amerika Serikat. 2 sosok menteri Israel dianggap menjadi dalang di balik meningkatnya ketegangan di tepi barat yang diduduki menjadi sorotan dunia. 2 menteri yang dimaksud adalah Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Ben-Gvir dan Smotrich dianggap bertanggung jawab langsung atas meningkatnya kekerasan di tepi barat yang diduduki. Perwira militer senior Israel pun memperingatkan situasi di tepi barat bisa berubah menjadi pemberontakan besar-besaran, yakni dengan banyaknya pemuda Palestina menghadapi pengangguran dan kurangnya kesempatan bekerja.
Pernyataan itu disampaikan oleh seorang perwira militer senior Israel pada Minggu 8 September 2024 lalu. Ia mengatakan pembatasan yang dilakukan Israel di tepi barat justru memperburuk ketegangan di wilayah itu. Serangan terhadap warga Palestina oleh pemukim ilegal Israel juga dianggap bisa mendorong pemuda-pemuda Palestina bergabung dengan kelompok bersenjata. Apabila hal itu terjadi, ketegangan di tepi barat akan semakin meningkat. Para perwira militer senior Israel juga menyinggung terkait aksi provokasi Ben Gvir ke Masjid Al-Aqsa. Upaya Ben Gvir untuk mengizinkan orang-orang Yahudi berdoa di tempat suci umat Muslim itu dianggap berisiko mengobarkan ketegangan di tepi barat dan seluruh negara Arab. Sejumlah tentara Israel yang bertugas di pangkalan militer bagian selatan dilarikan ke rumah sakit setelah memakan kue atau biskuit donasi. Adapun kue tersebut diberikan oleh warga sipil dan diduga dicampur dengan hash atau ekstrak resin dari tanaman ganja. Diketahui setelah memakan kue tersebut, para tentara merasa badannya sakit sehingga dibawa ke rumah sakit pada akhir pekan lalu. Awalnya, warga membawa beberapa makanan yang diberikan kepada personil militer di pangkalan tersebut pada Minggu 8 September 2024 lalu. Seusai mengonsumsi kue tersebut, mereka mengaku kesakitan. Dikabarkan mereka dipulangkan dari rumah sakit setelah kondisi fisik membaik. Polisi militer kini melakukan penyelidikan terkait kejadian itu. Setelah peristiwa ini, pasukan pertahanan Israel yang di IDF mengatakan aturan tentang pemberian donasi makanan akan diperbarui. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.